Harusnya tahu diri. Kalian itu di mana? Ini rumah singgah. Bukannya bersih-bersih. Ngerapiin ini tempat, malah berantakin aja. Kalau misalkan kalian nggak bisa ikut aturan di rumah ini, kalian pergi dari rumah ini. Udah Mas, udah. Biar aku yang beresin ruangan ini. Kamu lihat kan mereka bertiga di sini? Malah berantakin tempat ini. Bukannya bantu bersih-bersih. Kalau misalkan memang mereka bertiga itu nggak bisa untuk jaga dan lindungin tempat ini, nggak bisa ikutin peraturan di rumah ini, pergi dari rumah. Kalaupun mau negur jangan keras kayak gitu, apalagi sampai ngusir. Jangan usir kami ya, Bu. Kami janji akan bersihin ruangan ini sampai bersih banget. Siapa yang mau ngusir kalian? Nggak ada kok. Gini aja, bantu ibu beresin ruangan ini ya. Biar bapak nggak marah-marah lagi. Ya, Bu. Kalau jadi orang itu harus cerdas. Amal boleh, tapi cari cuan juga harus. Kalau nggak begini, mana bisa kaya? Mas, Indah, kamu tuh kalau mau masuk, paling nggak ketok pintu dulu bisa nggak sih? ya udah, aku minta maaf. Nih, teh buat kamu, biar kamu tenang, gak marah-marah mulu. Ya. Lagian, kamu tuh bisa nggak sih nggak usah terlalu baik sama anak-anak jalanan itu? Ya, takutnya mereka tuh bakal jadi menunjang. Mereka kan di sini cuma butuh tempat berteduh sementara, Mas. Ya, kalau emang berantakin ruangan, kan bisa kita bilangin baik-baik. Mereka juga bakal nurut kok ikut beresin. Mas, kamu udah masukin semua biaya operasional rumah singgah ke pembukuan belum? Soalnya kita harus laporan bulanan ke Yunus. Belum selesai. Lagian kamu tuh bisa nggak sih nggak usah terlalu sering kasih laporan sama si Yunus. Lagian yang capek untuk ngurusin rumah singgah itu kita, bukan dia. Kok kamu gitu, Mas? Udahlah, nanti aja. Saya heran, suami saya bilang seperti itu. Lalu saya lihat sendiri buku operasional di rumah singgah. Dan saya cek sendiri apa yang saya temukan di buku itu membuat saya kaget, Mbak. Kok semua harga di sini sudah dimarket Mas Dimas? Gue bakalan datang malam hari ini. Lu tenang aja. Gue bakalan bawa uang yang banyak. Dan gue yakin malam hari ini itu adalah malam keberuntungan gue. Mas? Kamu kok kayak panik gitu? Oh, enggak. Kamu udah lama berdiri di situ. Kenapa emangnya? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Kamu telepon siapa sih, Mas? Itu temen aku, si Jali. Dia nawarin bisnis dan nanti malam itu aku bakalan ketemu sama dia. Ya pokoknya kamu doain aja lah sayangnya. Semoga suami kamu ini bisa dapatkan uang yang banyak, bisa nabung untuk masa depan kita berdua.
berdua. Karena kan kita tuh nggak selamanya kan untuk ngurusin rumah singgah ini, sayang. Aku sebenarnya mau nanya sih mas, soal buku operasional rumah singgah. Kenapa banyak yang di-markup ya mas? Pengeluaran yang harusnya nggak ada, tapi di buku operasional ada. Gini ya sayang, kamu itu jadi perempuan jangan terlalu pintar. Jangan mau terus-terusan dimanfaatin sama Yunus untuk digaji dengan uang yang sedikit. Jadi makanya aku tuh berpikir, aku pengen kita tuh punya uang yang lebih. Gitu, jadi ya udahlah, kamu gak usah ikut pusingin itu ya. Mas istighfar. Rezeki udah diatur sama Allah. Yang mas lakuin ini nggak berkah nanti. Dosa mas, dosa. Jadi kamu mau ngurus rumah ini terus-terusan sampai tua? Iya. Terus-terusan digaji sama si Yunus dengan uang yang kecil. Mulai sekarang, aku aja yang ngurus buku operasional rumah ini. Mas kerjain bagian yang lain, gak usah pegang keuangan lagi. Aku gak enak mas sama Yunus. Kalau dia ketahuan, mas udah ngelakuin kayak gini gimana? Enggak. Aku sekarang ini udah gak punya apa-apa. Aku habis di PHK. Aku cuma bergantung sama kamu saat ini. Tapi kalau misalkan memang kamu mau ngurus keuangan rumah singgah ini gak apa-apa.